Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahudi, seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah berkali kali, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian Tuhan. Semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yesaya 45 ayat 12 sampai 13. Dengarlah aku, hai orang-orang yang jongkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah menekatkannya dan kelepasan yang kuberikan tidak bertanggung lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan kamu kepada Israel. Yesaya 1 ayat 16 sampai 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, jadikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, berjuangkanlah perkara janda-janda. Yesaya firman Tuhan, sekalipun dosa merah seperti germiji akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain sumpah akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan mengatakan yang baik dan menyukai. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkan. Yesaya 2 ayat 2 ketiga. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung sempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah yang Yakub, supaya Dia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajar dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesaya 9 ayat 1 sampai 5. Bangsa yang berjalan hendak
Yesaya 61 ayat 3 sampai ayat 4. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala dan dikabut, minyak untuk pesta dan tikai kabut, nyanyian puji-pujian dan semangat yang muda, supaya orang menyebutkan mereka. Mereka akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. 35 ayat 1 sampai 3. Tetapi engkau hai Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum yang sulit muda, daripada akan kami bagi seorang yang akan memelihara Israel, yang permulaannya sudah sejak berbakala, sejak dahulu kala, sebab ia akan memberikan mereka sampai waktu berbuat, yang akan melahirkan tetapi melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia tidak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia terlahir di tempat yang teramat hina, kandang domba. Itulah tanda kesederhanaan Allah. Namun lihatlah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, penjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya
jujur raya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka-cita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, mengalahkan Dia, hai segala suku bangsa-bangsa, sebab kasih-Nya lebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 118 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Biarlah sekali Israel berkata, bahwasanya selama-lamanya kasih setia. Mazmur 118 ayat 3 sampai 4. Biarlah pemahaman berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang-orang tahu akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 145 ayat 1 sampai 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak melakukan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145 ayat 3 dan 4. Besaranlah Tuhan yang sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan dengan kanan akan menegakkan pekerjaan-pekerjaan-Mu, dan akan memberitakan kebesaran-Mu. Mazmur 145 ayat 5 sampai 6. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan menyanyikan. Perbuatan-perbuatan-mu yang dasar akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak diceritakan. Mazmur 145 ayat 7 sampai 8. Peringatan kepada kesana kebajikan-Mu akan memasukkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, pada sabar dan besar kasih setianya. Mazmur 145 ayat 9 sampai 11. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan berkuranglah terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang dijadikan itu akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dua orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan diserahkan keberkasaan-Mu. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kedatangannya yang kedua
25 ayat 31 sampai 32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Matius 25 ayat 33 dan 34. Dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, "Mari, hai